Mari kita perang dengan COVID. Slogan seperti itu sering diucapkan oleh para pemimpin kita, para satgas COVID yang menangani masalah pandemi COVID-19 ini. Padahal kalau menurut saya kurang tepat kata perang terhadap COVID. Karena apa? Perang itu sudah punya nilai rasa menakutkan dan mencemaskan. Dan itu pasti bikin panik. Jadi bahasa perang terhadap COVID harusnya tidak sering-sering diucapkan. Itu malah bikin kepanikan. Nah, perang terhadap COVID ada dua yang terjadi. Yang berani itu menantang, mana COVID itu? Itu yang berani. Namanya perang ya menantang. Ayo mana COVID? Apalagi orang Indonesia itu pemberani. Dulu perang pakai bambu runcing aja, bonek tok isinya kalau bahasa anak Surabaya. Jadi perang itu ya jadinya orang jadi berani melawan. Lah melawan kok suruh ke rumah, suruh di dalam rumah. Melawan ya keluar rumah, mencari mana COVID. Oh, COVID itu enggak ada. Akhirnya jadi pertanyaan seperti itu. Sehingga terjadi perlawanan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat terjadi benturan terhadap petugas-petugas di lapangan. Karena kata perang. Jadi janganlah menggunakan kata perang. Terus yang kedua, yang berani melawan, dia keluar. Namanya suruh perang, ya harus keluar. Ngapain ngumpet? Gitu loh. Nah, kenapa mesti takut? Akhirnya jadi berani orang. Karena orang kalau dikatakan perang, ya kalau dia punya nyali, dia berani untuk keluar, berani untuk melawan. Yang takut ngumpet ke dalam rumah, lah tapi ngumpetnya dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya stres dan menurunkan imun dan akhirnya mungkin meninggal kalau dia kena COVID. Jadi sudahlah hindari kata-kata yang menakutkan. Saya ingat waktu kecil dulu, waktu saya sakit. Bahkan pernah saya dalam usia-usia dewasa juga seperti pernah sakit. Itu saya datang ke dokter, padahal menurut saya itu sudah sakit, bingung sekali saya. Bingung, panik, dokter ke dokter. Dokter bilang, tenang Pak, tenang. Bisa sembuh kok. Dengan bahasa yang mengenakan gitu. Bahasa yang menyejukkan. Tidak menakut-nakuti gitu. Udah, asalkan Bapak manut ya. Minum obat ini 1 hari 3 kali. Kemudian Bapak harus istirahat. Bapak tidak boleh merokok dan lain sebagainya. Tapi bahasa itu menyejukkan gitu loh. Bahasa kedokteran, bahasa medis. Gitu loh. Bahasa yang menyembuhkan. Bukan bahasa yang menakutkan. Nah, selama ini kita melawan COVID. Padahal COVID itu ranahnya ranah kesehatan. Pakai bahasa militer, perang. Ya tidak nyambung gitu. Yang terjadi malah kepanikan di sana kemari. Karena sudah perang gitu loh. Akhirnya yang terjadi apa? Petugas jadi arogan di lapangan. Rakyat jadi merasa tertekan. Akhirnya terjadi benturan-benturan dengan adanya PPKM. Karena tingkat kesadarannya jadi rendah karena perang, kata-kata yang dikatakan. Coba kalau begini, mari kita selamatkan saudara kita. Mari kita selamatkan anak istri kita dari wabah COVID. Yang bahasa-bahasa sederhana aja, bahasa menyejukkan. Penyakit COVID itu bisa disembuhkan kok, asalkan antibodi kita bagus. Kita harus banyak olahraga, kita minum vitamin. COVID itu bisa kok kita lawan. Dengan catatan, kita harus disiplin. COVID itu bisa hilang kok, tidak bisa mengenai kita asalkan pakai masker, jaga jarak. Jadi bahasa-bahasa yang menenangkan gitu loh. Bukan bahasa-bahasa yang menakutkan selama ini. Karena perang melawan COVID awalnya sudah salah, kita itu perang. Kita tidak perang dengan siapa-siapa ini. COVID itu bukan diperangi. Tapi dihindari dengan cara medis, cara
persuasif, bahasa-bahasa yang di masyarakat itu yang persuasif, bahasa edukatif, bahasa soal kesehatan. Jadi bukan bahasa-bahasa militer perang. Akhirnya pikiran orang jadi bahasa-bahasa emosi yang terjadi. Akhirnya kepanikan di mana-mana. Jadi bahasa-bahasa yang sejuk, bahasa-bahasa yang persuasif. Gitu loh. Ibu sayang keluarga, sayang bapak, sayang anak. Ibu jangan keluar rumah karena masih ada wabah COVID. Jadi bahasa-bahasa yang bagus gitu loh. Kemudian soal ekonomi dijelaskan juga dengan bahasa-bahasa yang lebih edukatif, tidak menakuti. Jadi COVID itu orang sakit COVID bisa sembuh kok. Asalkan rajin minum obat, tetap hati gembira, tetap punya semangat, dan lain sebagainya. Kita bisa melewati masa-masa prihatin dengan wabah COVID ini asalkan kita bersama-sama bergandengan tangan, saling mengingatkan, pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Itu loh. Jadi jangan hindari kata-kata perang melawan COVID itu, kalimat yang menakutkan itu. Dan kata perang itu bagi orang berani, bukan ngumpat malah keluar. Mana itu COVID? Melawan seakan-akan perang nyata, padahal ini tidak. Kita mengalami wabah. Wabah itu penyakit yang berupa virus yang tidak terlihat. Jadi bukan perang. Mari kita selamatkan Indonesia. Mari kita selamatkan keluarga kita. Sakit COVID itu tetap semangat, masih bisa sembuh. Asalkan gini-gini gitu, ya menjelaskan dokter. Virus itu bisa ditangani asalkan gitu. Jadi kepanikan itu jangan disampaikan gitu loh di publik. Waktu saya teringat, saya betul-betul waktu itu saya panik sewakit sebelum ada pandemi. Saya datang ke dokter, tenang Pak, bisa sembuh asalkan Bapak begini. Bapak harus jalankan ini, jalankan ini. Enak itu kalimatnya. Wah kamu karena begini harus operasi. Wah bahasanya seperti itu ya. Sebelum dia apa-apa sudah mati duluan, sudah stres. Bahasanya tenang gitu. Walaupun dokter itu nggak menyampaikan ke saudara saya bahwa penyakit itu cukup kronis gitu. Tapi di depan saya dokter itu tidak menyampaikan dengan bahasa lembutnya, dengan tenang. Akhirnya saya menuruti apa yang dikatakan dokter dan bersyukur bisa sembuh. Jadi itulah keprihatinan saya melihat bahwa janganlah kita panik dengan situasi seperti ini. Yang penting tenang, pelajari virus COVID itu seperti apa, supaya tidak menular seperti apa ya, jaga jarak, pakai masker, jaga antibodi dengan minum vitamin, rajin berolahraga, kemudian kena sinar matahari, hati harus gembira dan sebagainya. Jadi bukan kepanikan. Kemudian dari tugas pemerintah mengawasi peredaran obat itu agar distribusinya bagus, jangan disabotase sampai akhirnya tabung oksigen tidak ada di tabung oksigen ditimbun, kemudian obat-obat ditimbun, terus sembako juga ada yang ditimbun dan sebagainya. Ini orang-orang jahat, ini kriminal ini. Itu yang harus diperangi. Jadi perang melawan sabotase, melawan orang-orang yang mafia-mafia obat. Itu tugas TNI dan Polri. Tapi ke masyarakat kita jangan ngomong perang melawan COVID. Akhirnya masyarakat keluar semua, masyarakat diajak berperang. Ajakan berperang, itu keliru. Bukan berperang, kita itu tidak berperang. Gitu loh. Kita menyelamatkan diri kita agar kita tetap sehat dan terhindar dari COVID.
COVID itu apa ya dijelaskan gitu loh. Loh, kalau kata perang-perang yang didengar yang terjadi, kata perang itu menimbulkan kepanikan dan ada nilai rasa emosi, dan itu melahirkan kepanikan. Itu maaf kalau saya itu nada-nada agak provokatif, menjadi orang jadi panik gitu loh. Ajakan yang sedikit menjadi panik. Kalau saya cenderung mohon maaf lah, jangan pakai kata perang melawan COVID. Kata-kata yang lebih arif, yang lebih medis, yang lebih penuh kasih sayang, yang mengandung nilai-nilai semangat. Misalnya, cintailah diri Anda, cintailah keluarga Anda. Maka Anda harus menghindari kerumunan. Cintailah begini, sayangilah keluarga Anda, maka Anda harus pakai masker supaya tidak kena virus COVID, karena virus COVID ada di mana-mana dan tidak terlihat. Cara melindunginya supaya kita tidak terkena COVID dengan cara-cara jaga jarak dan sebagainya. Makanya kalau kita, ya saya tidak menyalahkan masyarakat bawah yang selalu menantang, mana COVID, tidak ada COVID itu. Soalnya dia diajak untuk berperang, gitu loh. Malah cenderung melawan emosi, mana tidak ada gitu. Ya maaf, SDM-nya. Jadi harusnya pemerintah itu jangan menggunakan kata-kata perang lah. COVID itu memang ada, tapi orang sakit COVID juga bisa disembuhkan, asalkan begini. COVID ini memang berbahaya, untuk menghindarinya harus pakai masker begini. Cintailah keluarga Anda dan sebagainya. Jadi yang sakit juga tetap semangat karena masih bisa sembuh asalkan begini. Itu yang menjelaskan dokter. Yang lebih parah lagi yang ngomong soal pandemi ini politikus, militer, pengusaha. Akhirnya ya seperti ini, terjadi kepanikan. Jadi mohonlah bahasa perang, bahasa emosi dihindarilah, bahasa kesehatan, bahasa kasih, bahasa cinta, bahasa memberikan semangat. Mari bersama-sama kita selamatkan diri kita, keluarga kita, dan kita selamatkan Indonesia. Begitu aja, salam dari SK Harjanto. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Kadang-kadang kelam ini datang
Aku merindu padamu. Jauhkanku dari gelap itu, aku kembali padamu.